Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sains bumi dan antariksa. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Dewi Ratnasari, Agus Pramono, Shirley, dan Putri Zulfia Larasati Boruginting. Kali ini kami akan membahas mengenai pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman di Musirawas, Binjai, Riau, dan Solok Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari, NIM 18033046. Kali ini saya akan melaporkan pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman kopi yang berada di Solok Selatan, terkhususnya di kawasan lokasi air terjun kembar Bangunrejo, Solok Selatan. Sumatera Barat menghasilkan banyak kopi yang khas, seperti kopi Gayo dari Aceh serta Sidi Kalang dan Mandeling dari Sumatera Utara. Namun selain nama-nama itu, ada juga kopi dari Sumatera Barat yang tidak kalah nikmatnya, yaitu kopi Solok Selatan. Ditilik dari namanya, sudah bisa ditebak bahwa kopi ini berasal dari Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Kopi Solok Selatan merupakan jenis kopi Arabica dengan grade specialty coffee alias kopi premium. Tanaman kopi umumnya dapat tumbuh baik pada ketinggian tempat 700 meter di atas permukaan laut. Namun dengan introduksi klon-klon baru dari luar negeri, beberapa di antaranya dapat ditanam pada ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Jenis kopi Arabica contohnya, tumbuh baik dengan cita rasa bermutu pada ketinggian di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Persyaratan iklim lain yang harus dipenuhi adalah jumlah curah hujan 1.500 sampai 2.500 per tahun, bulan kering 1 sampai 3 bulan dan suhu udara rata-rata 17 sampai 21 derajat Celcius untuk kopi Arabica. Tanaman kopi menghendaki tanah dengan solum dalam, gembur, subur, kandungan bahan organik tinggi dan berdrainase baik. Tanaman kopi menghendaki reaksi tanah yang agak asam, pH sekitar 5,5 sampai 6,5. Pada tanah yang bereaksi lebih asam dapat dinetralisir dengan pengapuran. Dengan jenis tanah yang pas, menghasilkan cita rasa kopi yang nikmat. Sampai jumpa lain waktu dari Solok Selatan, Sumatera Barat. Halo sobat semuanya, perkenalkan nama saya Agus Pramono. Saya dari kelompok 3. Saya akan membahas tentang pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman karet di Musirawas. Nah, sekarang saya berada di BPP atau Balai Penyuluhan Pertanian di salah satu desa Yudakarya, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, untuk lebih lanjutnya, marilah kita langsung ke videonya. Nah, hari ini kita akan menjelaskan tentang pohon karet yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musirawas, dan ini terletak di Desa Yudakarya, Kecamatan Sukakarya. Nah, sobat semuanya, pohon karet ini termasuk dari penghasilan terbesar di Sumatera Selatan. Nah, salah satu penghasilan terbesar yang ada di Sumatera Selatan. Seperti inilah bentuk dari pohon karet. Dan cara sumber daya pengambilannya disadap seperti menggunakan pahat. Nah, sobat semuanya, pada dasarnya tanaman karet ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan keadaan tanah. Nah, untuk mengoptimalkan untuk lebih baik jika ditanam pada tanah yang jelek, bisa kita optimalkan dengan cara pemupukan organik maupun non-organik. Nah, sobat semuanya, keadaan tanah yang baik untuk pertumbuhan karet ini memiliki beberapa. Yang pertama yaitu mengandung bahan organik, struktur tanah yang baik, kemudian mudah mengikat air, kedalaman tanah yang bagus, dan permukaan tanah yang air cukupnya dengan kedalaman 1,5 sampai 2 meter dan tidak bercadas. Kemudian
keadaan tanah yang baik juga akan mempermudah perkembangan dan pertumbuhan tanaman karet ini. Nah, sobat semuanya, kisaran derajat keasaman atau pH untuk tanaman karet ini berkisar sekitar 5,5 sampai 7,0 pH-nya. Namun karet masih mentoleransi pada tanah yang asam itu sekitar 3 sampai 5 pH-nya. Kemudian tanah yang basah dia toleransinya sekitar 7,5 sampai 8. Artinya tanaman masih dapat hidup tetapi produksinya kurang bagus. Nah, sobat semuanya, mari kita langsung melihat jenis tanah apa yang pada tanaman karet ini. Nah, sobat semuanya, jenis tanah yang termasuk dalam salah satunya yaitu jenis tanah insektisol. Nah, di mana jenis tanah insektisol ini merupakan tanah muda yang juga termasuk ke dalam tanah mineral. Nah, apa maksud dengan tanah mineral ini? Yaitu tanah yang memiliki kandungan sekitar 20 kandungan organiknya sekitar 20%, sehingga membuat tekstur tanahnya itu menjadi ringan. Nah, seperti ini sobat semuanya. Nah, sobat semua, karakteristik dari tanah insektisol ini salah satunya yaitu berwarna hitam. Nah, kemudian atau kelabu hitam atau kecoklat tuaan. Nah, struktur tanahnya ini dia remah berkonsentrasi gembur. Memiliki pH-nya sekitar 5,0 sampai 7,0 dan bahan organiknya yaitu sekitar 10% sampai 30% dengan mengandung unsur hara yang sedang hingga tinggi, memiliki produktivitas tanah yang baik. Nah, tanah insektisol ini bisa digunakan ke berbagai tanaman. Misalnya seperti yang di belakang saya ini. Nah, banyak tanaman yang menggunakan tanah ini seperti umbi-umbian, pada cabai-cabean, sayur-sayuran, jagung dan lain sebagainya. Semuanya, itulah tadi penjelasan saya tentang mengenai pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman, salah satunya karet di Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan ini. Terima kasih. Rambutan merupakan salah satu jenis tanaman khas dari Kota Binjai, di mana dalam penanaman rambutan ini diperlukan tanah yang cocok. Salah satu jenis yang cocok untuk penanaman buah rambutan ini adalah jenis tanah yang tanah subur dan tanah yang gembur. Selain itu, selain jenis tanah tersebut sangat sukar untuk ditanami pohon rambutan karena rambutan ini termasuk salah satu pohon yang sensitif. Umumnya untuk pH tanah yang bisa ditanami pohon rambutan adalah berkisar 4 sampai 6,5 pH, di mana pH keasaman dari tanah ini dapat kita uji dengan menggunakan kertas lakmus. Selain itu, untuk pertumbuhan rambutan yang baik, tanah yang digunakan bisa menggunakan tipe tanah latasol kuning. Tipe tanah latasol kuning ini merupakan salah satu tipe tanah yang bisa ditumbuhin oleh tumbuhan rambutan. Rambutan biasa hidup di daerah yang beriklim tropis. Salah satunya yaitu rambutan merupakan salah satu jenis tanaman yang bisa ditanam dan hidup di daerah yang beriklim tropis. Maka dari itu kita harus mengetahui bagaimana kondisi sekitar kita untuk menanam pohon rambutan tersendiri, di mana pada pohon rambutan ini memerlukan suhu berkisar 25 derajat Celcius untuk bisa bertahan hidup. Lebih dari itu kemungkinan pohon rambutannya tidak akan bisa hidup dengan subur. Oleh karena itu, pohon rambutan ini sangat cocok dibudidayakan di Indonesia. Salah satunya adalah di Kota Binjai dan menjadi buah ikonik dari Kota Binjai ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh jenis tanah terhadap pertumbuhan tanaman di Riau, yaitu seperti yang kita lihat, yaitu ada kelapa sawit, di mana
kelapa sawit pada umumnya membutuhkan lahan yang relatif datar dengan struktur lapisan yang cukup tebal, tidak mudah terenggang dan subur. Adapun ditinjau dari jenis tanah yang dapat menjadi media budidaya kelapa sawit, yaitu jenis tanahnya aluvial, latosol, dan organosol. Di mana jenis tanah aluvial ini umumnya mempunyai pH di bawah 6. Selain itu, pada area dengan curah hujan yang rendah, kadar kalium dan fosfor aluvial juga turun rendah. Di mana latosol mempunyai kadar pH relatif asam, yakni 4,5 hingga 6,5. Kondisi tanah yang agak asam tersebut terjadi karena material utama pembentukan latosol telah mengalami pelapukan berat sehingga banyak kation-kation basah yang tercuci. Selanjutnya yaitu jenis tanah organosol, yaitu yang gambut, mempunyai tingkat pH tanah yang relatif asam. Berkebalikan dengan humus, guna memanfaatkannya sebagai media tanam, perlu dilakukan beberapa penyesuaian agar kebutuhan nutrisi tumbuhan tersebut tetap terpenuhi. Kelapa sawit ini dapat tumbuh di daerah beriklim tropis seperti di iklim Indonesia ini yang terletak di antara 15 derajat lintang utara hingga 15 derajat lintang selatan dengan jumlah sinar matahari yang berlimpah sepanjang tahun dan berkelembapan udara yang cukup. Kelapa sawit ini memerlukan curah hujan setidaknya 2.500 hingga 3.500 mm per tahun dengan distribusi rata-rata sebesar 100 mm untuk setiap bulannya. Nah, itulah penjelasan dari saya tentang pengaruh tanah untuk tanaman di daerah Riau, yaitu tanaman kelapa sawit. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.